Halo warga Semala, kembali lagi di Birama, Bincang Seru bareng Semala. Di episode kali ini, kita kedatangan Mas Sahil, selaku anggota DPRD Kota Semarang, dan kebetulan beliau juga lulusan SMA Negeri 5 Semarang tahun 2013. Dan di episode kali ini, kita disupport oleh Ganesh Operation, The King of the Fastest Solution. Nah, halo Mas Sahil, gimana kabarnya hari Halo, ini Mas? siang. Baik, luar biasa lah pokoknya. Mungkin saya bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalan dulu ya, nama saya Cahyo Adi Widodo. Saya alumni tadi benar disampaikan 2013, saya lulus dari SMA 5. Terus ya, jadi anggota DPRD Kota Semarang, Bejo. Yes. Karena itu Mas, sebuah prestasi yang sangat membanggakan pastinya. Nah, ngomong-ngomong nih dengan SMA Negeri 5 Semarang, kapan nih terakhir kali ke SMA 5 sebelum ini, Mas? Saya terakhir ke SMA 5 tahun 2020, waktu kegiatan Baksos Semalaker waktu itu yang ada corona awal-awal, jadi saya inisiatif dengan teman-teman beberapa angkatan mengadakan kegiatan bakti sosial yang dananya itu kita minta donatur dari alumni-alumni dari angkatan awal 82 sampai 2000 berapa kemarin 2019 yang ikut gabung. Terus kita rame-rame di sini dari angkatan 2011 sampai 2019 bareng-bareng ngepak bikin bingkisan untuk warga sekitar SMA 5 dan murid SMA 5. Lumayan banyak juga kita bikin baksosnya itu sekitar 1000 paketan lebih lah. Berarti sebelum ini sudah ada kegiatan bersama alumni SMA Negeri Ya, 5 lainnya. ya betul. Baik-baik. Untuk Mas Hayadi sendiri nih, kuliahnya di jurusan apa ya, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Saya kuliah di FISIP Sosial Politik jurusan Administrasi Publik. Terus lulus 2017. IPK nggak bagus sih, cuma 2,8, tapi tak paksakan lulus 3 tahun 8 bulan. Terus kemudian S2 sampai sekarang belum lulus. Kalau dilihat nih dari karirnya Mas Sayo sekarang sama jurusan kuliahnya, dulu kegiatan Mas Sayo di SMA 5 itu sering organisasi atau bagaimana sih, Mas? Saya waktu SMA itu tidak pernah ikut kegiatan organisasi sama sekali. Jadi saya sering masuk telat, pulangnya juga kadang-kadang mendahului sebelum jamnya pulang. Agak sedikit nakal ini saya. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman. Tapi jangan dicontoh buat temen-temen ya, nggak baik. Nah, ini kan Mas Hayadi sendiri di anggota DPRD Kota Semarang ya, Mas ya? Kalau boleh tahu menjabat sebagai apa, Mas? Saya di DPRD Kota Semarang itu saya di anggota Komisi A DPRD Kota Semarang. Jadi Komisi A itu membidangi bidang pemerintahan dan hukum. Jadi DPRD Kota Semarang itu ada 4 komisi, ini sekalian jelasin ya buat teman-teman biar tahu DPRD itu tugasnya apa, kerjanya bagaimana, terus di bagian DPRD itu ada apa aja. Di DPRD Kota Semarang itu ada 4 komisi, salah satunya Komisi A, terus Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Komisi A itu tentang pemerintahan dan hukum, Komisi B tentang keuangan, Komisi C tentang pembangunan, Komisi D tentang kesejahteraan masyarakat. Jadi ada 4 komisi dan tugasnya anggota DPRD itu juga cuma 3 kerjanya. Jadi kadang-kadang masyarakat dan teman-teman tuh mikir jadi anggota dewan ini kayak dewo. Kabeh kudu iso. Padahal DPR kerjanya cuma 3. Tugas tupoksinya cuma 3. Penganggaran, pengawasan, dan membuat peraturan. Jadi itu tugas kerjaannya DPRD. Biar teman-teman nggak bingung. Jadi gitu. Nah, ini buat warga Semala yang tertarik menjadi anggota DPRD bisa tanya-tanya dengan Mas Sayo ya, Mas ya. Ya, Kalau monggo. boleh tahu perjalanan menuju anggota DPRD itu bagaimana ya, Mas? Untuk mencalonkannya atau bagaimana? Ini kalau cerita panjang ini. Ini jam berapa? Jam setengah 2 mungkin sampai bisa jam 5 saya cerita dari awal sampai sekarang. Pada dasar dan intinya kalau kita mau jadi anggota DPRD itu yang penting kita supel dan gampang bergaul dengan orang dan tidak menganggap dirinya tinggi. Jadi kita tetap harus selalu merendahkan diri untuk masyarakat. Kita harus sering dolan-dolan, nyambangi kegiatan masyarakat yang lain, dan yang tidak lupa kegiatan organisasi di luar sekolah, kegiatan organisasi kemasyarakatan harus kita ikutin. Biar apa? Biar kita tahu bahwa
kehidupan masyarakat di bawah itu bagaimana. Jadi begitu Mas. Jadi kalau diceritakan saya menjadi anggota DPRD ya penuh perjuangan dan pendarahan. Nah, jadi gitu. Tiap malam harus muter kemana-mana di RT ini, di RW ini, di kelurahan ini, di kecamatan ini muter terus tiap malam. Karena apa? Untuk supaya saya bisa menjadi anggota DPRD Kota Semarang. Jadi gitu. Berarti kalau tadi Mas Cahyo bilang harus aktif berorganisasi di luar, Mas saya dulu pernah nggak Mas ikut organisasi seperti misal Karang Taruna atau organisasi masyarakat lainnya? Ya, saya memang tidak aktif organisasi di sekolah. Di sekolah maupun di kampus saya tidak aktif. Tapi saya aktif organisasi di luar. Karang Taruna ya, KNPI ya, Pemuda Pancasila ya. Jadi organisasi-organisasi kepemudaan saya ikut. Tapi kalau di sekolah enggak dulu. Dan itu bikin nyesel saya. Kenapa zaman saya sekolah dan kuliah tidak pernah ikut organisasi? Bingungnya begini. Padahal organisasi itu sangat penting buat kita. Buat kita dalam artian untuk melanjutkan jenjang karir kita, kalau kita punya organisasi di situ bisa gondel sama senior kita. Jadi biar apa? Ketika kalian pengen, oh aku meh kerja nih kene oh ternyata di kerjaan A ada senior saya, coba saya main ke senior dolen sopo ngerti dikai gawean kan begitu. Iya betul itu bisa. Berarti organisasi di masa sekolah juga penting ya Mas? Betul, penting. Dan di luar sekolah di kemasyarakatan juga penting juga. Nah ngomong-ngomong masalah sekolah nih Mas, Mas Sayo setelah melihat Semarang yang sekarang nih, apakah ada perbedaan dengan zamannya Mas Sayo dulu? Oh, beda sekali. Gimana Mas, bisa diceritain Mas? So, ini berapa? 9 tahun ya berarti ya? 9 tahun, betul ya? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun ya? Angkatan sana, iya. Oh ya. Hampir 10 tahun perbedaannya luar biasa di SMA 5 ini. Yang tadinya agak sedikit panas, sekarang banyak pohon-pohon yang hijau. Dulu jarang Mas atau gimana? Bukan jarang sih, cuma nggak terlalu ramai kayak sekarang. Banyak kolam ikan, itu kan bikin seger. Terus parkiran di sini yang tadinya cuma ada pohon di tengah, sekarang banyak pohon. Banyak perubahan lah di SMA 5 yang tadinya perpustakaan jadi ruang BK, yang tadinya parkir jadi perpustakaan, yang tadinya ruang kelas IPS 1 jadi ruang tata usaha sekarang. Oh iya benar. Ruang tata usaha jadi ruang kepala sekolah. Banyak perbedaan sekarang. Dan lebih keren lah, lebih apa ya? Semala lebih sekolahnya lebih bagus lah, lebih bagus, lebih tertata, lebih rapi, lebih hijau tentunya. Nah pasti banyak kenangan dong Mas waktu SMA Mas Sayo di sini. Boleh diceritakan nggak Mas kenangan-kenangan yang lucu atau yang senang bareng teman-teman dengan guru juga? Kenangan waktu sekolah yang paling seru waktu mau bikin apa ya itu ya namanya video apa ya catatan air sekolah. Saya dan teman-teman ngompakin murid-murid yang cowok dari IPS 1-2, IPA 1 sampai IPA berapa ya dulu ya? 10 apa 11 ya, saya lupa. Cowok-cowoknya tak kompakin, semua bareng-bareng teman-teman yang bikin kegiatan itu nggak masuk sekolah. Kita kumpul di DP Mall. Mungkin kalian bisa lihat di YouTube catatan air sekolah casnya angkatan 2013 Semarang. Dari DP Mall ke Semarang, dari DP Mall ke Semarang, kita ngeruduk rame-rame masuk jam 8:30 pagi. Nah itu sudah sampai di sini, akhirnya ketemu Pak Ratno, ya biasa. Itu ramenya dulu gitu sih, ramenya waktu bikin cas itu waktu itu yang paling seru sih. Jadi pengalaman sampai orang-orang tuh bingung, dikirain mau tawuran kita. Padahal cuma mau bikin video catatan akhir sekolah ya biar jadi kenang-kenangan. Yes. Terus apa lagi? Pengalaman sekolah. Mungkin bisa ceritakan juga Mas. Jadi tadi saya sebelum masuk ke ruangan ini ngobrol sama Pak Adi, dipesenin sama Pak Adi ngomongnya hati-hati. Jadi gitu. Ngomongnya hati-hati dalam artian saya ini di sekolah waktu dulu sangat-sangat nakal. Bener-bener nakal dan ya jangan ditiru lah. Pada dasarnya jangan ditiru. Tapi yang penting pesan saya kalau teman-teman adik-adik mau nakal harus sembodo. Jadi dalam artian tetap harus menentukan pilihan hidupnya bagaimana. Kalau cuma nakal-nakal toh kalian tidak punya tujuan hidup, tidak punya cita-cita ya percuma. Kalau saya kan dulu bagaimana saya bisa masuk di Undip, setelah saya itu di Undip 2019 saya harus menjadi anggota DPRD Kota Semarang. Jadi itu. Jadi guru-guru kalau tadi ketemu, weh ini Buwin tadi. Ini paling nakal dulu ngomong sama guru-guru yang baru. Ini paling murid paling nakal.
Saya juga ngomong, iya Bu, saya paling nakal kok bangga kan. Iya. Iya, karena kalau nggak nakal guru-guru nggak tahu sama saya ya kan. Jadi begitu. Ya, itu tadi kan Mas Cahyadi kan berarti lanjutnya di Visip Undip ya Mas. Nah ngomong-ngomong buat persiapan menuju PTN itu gimana sih Mas? Kalau PTN dulu waktu SNMPTN emang saya nggak lolos waktu itu. Terus beberapa kali ikut SBM juga enggak, akhirnya ujian mandiri. Ujian mandiri saya masuk lewat ujian mandiri. Jadi ya wis begitu aja lah. Oh ya buat warga Semala, untuk kalian yang ingin mempersiapkan kalian ke PTN, itu kalian bisa mengikuti les di Ganesha Operation, The Fastest King of Solution. Mantap. Saya dulu juga les di GO. Wih, mantap. Tapi nggak GO Pemuda, GO Sriwijaya. Iya, bagus, bagus, bagus. Nah, buat Mas Cahyadi nih, Ya. dulu waktu di SMA punya guru favorit atau yang paling diingat-ingat lah oleh Mas saya sendiri? Guru yang paling saya ingat-ingat Pak Margana. Kenapa tuh, Mas? Pak Margana itu salah satu guru yang sering marahin saya tapi paling sayang sama saya. Jadi pada dasarnya intinya ketika saya dimarahin seseorang, entah itu bapak saya, ibu saya, yang saya, atau orang yang lebih tua daripada saya yang marahin saya nganggap itu sebagai orang yang sayang sama saya, bukan sebagai orang yang nganggap kita enteng dan selalu mengkritik kita. Jadi kalau saya dimarahin orang tuh seneng. Pak Margana itu orang yang menurut saya sedikit apa ya, membimbing saya supaya saya bisa jadi seperti ini. Meskipun dulu saya nakal selalu dimarahin Pak Margana, tapi Pak Margana ketika kita mau ujian nasional cuma 4 orang yang setiap malam harus ke rumahnya Pak Margana, harus les matematika sama Pak Margana dan tidak minta bayaran sama sekali. Wes, angger bar maghrib kalian ke rumah saya, rumahnya kan di Gunung Pati itu. Iya. Ke rumah saya habis maghrib, wes tak lesi sebelum ujian lah itu. Dulu Mas Cahyo ikut ke sana atau enggak? Mas? Ikut ke sana saya. Ikut les tiap malam habis maghrib itu sampai jam 9:30 baru pulang. Jadi sama Pak Margana yang paling saya ingat Pak Margana, dan yang kedua tidak lupa Pak Ratno. Kenapa kok Pak Ratno? Kalian mungkin mikir Pak Ratno orangnya galak dan sangat-sangat lurus ya. Tapi buat saya Pak Ratno itu orang yang paling berjasa buat kehidupan saya. Jadi ini sedikit cerita saja, tapi saya pesan sekali lagi, jangan ditiru, jangan sampai dilakukan, dan jangan sampai ada kejadian yang menimpa adik-adik kayak saya. Jadi saya 2013 awal tahun itu, ya namanya anak SMA kan wajar ya berantem ya. Berantem kan wajar kan. Masuk cah lanang, ora udut, ora gondrong, ora ngopi, ora sweet nak ngomong wedok lah apa dadi cah lanang katanya Cak Nun. Waktu itu saya berantem sama anak SMA 4. Berantem itu saya bener-bener pukul-pukulan. Besok siangnya jam 11:30 siang saya dijemput sama Polsek Semarang Selatan di SMA 5. Oh, di Semala berarti Ya. datang ya? Datang di sini. Saya berangkat ke sana sama Pak Ratno. Ketika saya ke sana sama Pak Ratno, yang menjamin saya untuk bebas ya Pak Ratno. Makanya saya bilang Pak Ratno yang paling berjasa buat kehidupan saya. Kalau nggak ada Pak Ratno mungkin saya udah masuk itu sekolah yang perhitungannya agak sedikit lama daripada sekolah SMA gitu. Jadi Pak Ratno yang menjamin saya waktu itu sampai ada perjanjian darah sama saya. Jadi ya begitulah intinya. Seru banget ya Mas ya kalau cerita masa dulu tuh Mas. Ngomong-ngomong untuk masuk ke DPRD, ini buat warga Semala yang cita-citanya yang menjadi DPRD, mungkin Mas saya bisa memberi tips and trick untuk mensukseskan jalan mereka. Ya, yang pertama kalau pengen jadi anggota DPRD harus ikut partai politik. Karena kalau nggak ikut partai politik nggak bisa jadi anggota DPRD. Karena anggota DPRD itu kan legislatif yang langsung berhubungan dengan partai politik. Jadi itu. Terus yang kedua, teman-teman harus mulai membentuk basis massa di daerahnya teman-teman. Misalnya di rumahnya di Kecamatan Tembalang, kalian harus punya teman-teman di Kecamatan Tembalang yang jumlahnya banyak. Biar apa? Biar kita bisa jadi pemenang di pemilu itu. Kalian jadi pendukung nanti saat mencalonkan diri itu. Oh iya, betul. Karena kita kan
yang dibutuhkan kan orang yang nyoblos kita. Ya, Jadi betul. kalau orang yang ngikutin kita banyak 1.000 tapi 1.000 orang nggak nyoblos kita cuma 10 orang kan percuma, kita nggak jadi anggota DPRD. Yang penting itu ikut partai politik, apapun itu partai politik, pilihannya teman-teman gitu. Yang penting dimantepkan mentalnya, karena menjadi calon legislatif itu tantangannya besar. Harus kuat melek, harus bisa disambatin sama orang lain. Ngomong-ngomong masalah tantangan nih Mas, buat Mas Sayadi bisa cerita tentang keluh kesahnya menjadi anggota DPRD selama ini Mas? Kalau keluh kesah, saya nggak pernah mengeluh ya, dalam artian udah ini emang diniatin dari awal, jadi nggak ngeluh. Yang kalau emang harus tiap hari saya keluar kota, bukan tiap hari ya, tiap minggu sekali saya harus keluar kota, atau tiap hari saya harus melayani tamu yang datang ke rumah saya, itu memang sudah tugas kewajiban saya. Kalau saya tidak pas ada kegiatan kayak ini sekarang, memang saya luangkan semua waktu untuk kegiatan drama ini. Jadi dari saya sudah di sini dari jam berapa tadi? 10:30 loh. Nunggu sampai jam 1 demi SMA 5. Terima kasih ya Mas saya. Terus kalau waktu pas kegiatan saya tidak ada di luar kota, saya di rumah. Sehari full saya di rumah, itu rumah tidak pernah sepi, dalam artian selalu banyak tamu yang datang ke rumah, karena itu sudah kewajiban saya. Saya jadi anggota DPR kan ya berkat masyarakat. Nggak bisa saya jadi anggota DPR mergo awake dhewe. Iya. Itu. Betul-betul buat warga semua yang ingin jadi DPRD bisa didengerin saran dari Mas Ayo untuk mensukseskan jalan ke Ya depannya. nanti kalau pengen jadi anggota DPRD, bolehlah kontak saya. Itu udah dapat jalan gitu, dipermudah. Nah, mungkin cukup sekian buat episode kali ini. Terima kasih banyak ya Mas ya. Sama-sama. Sudah nyempetin waktu di sini. Ya, saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan bisa hadir di sini, ketemu dengan teman-teman yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, adik-adik kelas saya. Semoga saya doakan yang kelas 12 nanti tahun depan bisa masuk PTN-PTN yang kalian inginkan dan cita-citakan, dan teman-teman yang lain bisa sukseslah tentunya. Bagaimana perjalanan hidup kalian harus kalian tempuh dengan baik. Yang satu pesan saya, harus tulus dan ikhlas. Ojo kakean gresulo, jangan banyak sambat. Kita tetap harus maju dan berjuang. Jadi anak muda jangan takut apa-apa. Tabrak kabeh, kan? Kalau ada Tan Malaka bilang kan terbentur gitu. Oke? Ya, terima kasih juga buat Ganesh Operation sudah mendukung episode drama kali ini. Mungkin sekian ya Mas ya. Oke, terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kami. Jangan lupa nantikan episode berikutnya. Dadah.